Yaps, masih di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor, juga masih sama Agi. Tentunya sore ini juga sesuai dengan yang saya janjikan, sudah ada cewek cantik. Masih sekolah tapi ya, jadi tidak boleh macam-macam. Ya, sudah ada Candy Putri A. Maulobang. Halo Candy. Halo Kak, Manis sekali suaranya. Kelas berapa nih? kelas 11. Kelas Kelas 11. 11. Oke. Kelas 11 berarti kelas 2 SMA ya. Iya, kelas 2 SMA. Oke. Nah, Candy ini sendiri sekolahnya di SMAK Santo Santo Yosep Yosef Kalabahi. Kalabahi. Iya. Luar biasa. Banyak sekali prestasinya di awal tadi sudah saya sampaikan. Aduh, ini kalau disebutin memang kayaknya ini baru sebagian ya. Masih lebih banyak lagi pasti ada ya. Amin, amin. Amin. Oke. Juara 3 lomba solo BKSN. BKSN itu apa sih? Itu bulan Kitab Suci Nasional. Jadi saat itu kegiatannya diadakan di sekolah Di gitu. sekolah. Iya, Kirain di gereja. Enggak ya? tidak. Oke. Hanya ikut merayakan saja begitu. Jadi sekolah buat kegiatan. Oke, wow. Terus juara 3 English debat antar sekolah. Berarti kamu juara tiganya, ya Iya, kan? iya. Itu melawan berapa sekolah? Itu melawan sekitar 5 5 sekolah. sekolah, Iya. Kalabahi semuanya Iya. ya. Terus juara satu storytelling lomba bulan bahasa. Ini Iya. acaranya diselenggarakan di sekolah Di sendiri. sekolah sendiri. Melawan berapa? Storytelling dua. 2 orang. Waktu itu kelas 11 dan kelas. Jadi pendengar RRI, lomba di bulan bahasa ini Iya, adalah lomba yang diselenggarakan oleh sekolahnya sendiri, iya, SMAK Santo Yosef Kalabahi. Kalabahi begitu, dan diselenggarakan bulan Oktober, Iya, betul betul sekali. kan? Iya, Agi tahu loh, Bulan tahu loh. Oktober. Iya, dan ranking satu kelas 11B. Iya, Luar ranking biasa. satu. Memang kalau rankingnya itu ranking satu itu kamu sudah sering dapat atau baru kali ini? Sudah sering memang Mm-mm. sejak SMP kelas 7, kelas Mm-mm. 8, kelas 9, puji Tuhan masih bertahan ya Kak sampai SMA. Mm-mm. Kelas 10 juga waktu beberapa tahun lalu itu kelas 10 juga masih tetap mempertahankan ranking satu. Mm-mm. Dan ya kemarin juga puji Tuhan masih ranking Masih. satu. Iya. Wow, luar biasa sekali. Sebenarnya kamu ini maunya apa sih? Soalnya kayak Apa nih apa Kak? namanya, prestasinya banyak sekali. Iya, Tapi puji memang dari Tuhan dulu ya. dari ini kayaknya cuma sebagian saja ya. Pasti ada juga lomba-lomba yang lain yang Ya, pernah kamu ikutin dan dari. ini akhir-akhir ya, prestasi akhir Mm-mm. yang kakak baru sebutin tadi itu prestasi Oh, akhir. prestasi yang di Iya, akhir-akhir iya. ini. Kamu sudah suka ikut kompetisi lomba-lomba kayak gini sejak kapan sih? Mungkin sejak SMP waktu itu pernah ikut Olimpiade. Itu Mm-mm. mungkin itu awal ya, awal dari uh, ketertarikan terhadap akademik. Mm-mm. Jadi waktu itu pernah ikut Olimpiade saat SMP dan lolos tingkat provinsi begitu. Wow. Dan lanjut nasional saat itu mendapat medali perak. Nah di Mm-mm. situ apa ya Kak? Karena baru pertama kali mencoba dan langsung ada hasil, Mm-mm. jadi rasanya tidak sia-sia begitu Kak. Jadi ada rasa ingin mencoba lagi tapi Mm-mm. di hal yang berbeda begitu. Mm-mm. Ada rasa ingin mencoba lagi di hal yang berbeda dan tidak pikir untuk mencapai ekspektasi yang kita dapat, tapi bagaimana kita mencari pengalaman Mm-mm. dan tidak takut untuk gagal begitu. Jadi berani keluarlah dari zona nyaman dan Oke. tidak stuck di situ-situ saja. Gitu mungkin begitu ya. Wah, luar biasa sekali ya kayak gini ya kalau ngomong sama ketua OSIS ya teman-teman. Kalau ngomong sama mahasiswa siswa biasa pasti ya
kepotong-kepotong gitu ya. Tapi ini yang biasa kayak gitu. Oke. Iya. Dan tapi dari semenjak kamu SMP kamu sudah mulai ikut ajang-ajang kompetisi kayak Iya, gini. iya pernah. Oke. Terus awal mula kamu kayak tertarik dengan kompetisi kayak gini tuh siapa yang mendorong kamu? Kamu sendiri kayak kayaknya enak deh nyoba-nyoba atau memang orang tua yang maksa kamu atau nyuruh kamu gitu? Kalau untuk itu sebenarnya tidak pernah ada pemaksaan ya dari orang Mm-mm. tua. Mungkin ya tadi saya cerita pertama kali mencoba itu Olimpiade dan ada hasil Mm-mm. sehingga pengen untuk rasanya mencoba untuk mungkin mencoba untuk seperti kan itu dalam bidang akademik. Mm-mm. Jadi mungkin pas SMA itu ada perlombaan-perlombaan Mm-mm. eh, dan apa guru suruh untuk ikut begitu. Mm-mm. Jadi apa salahnya kita mencoba Oke. hal baru dan ya itu ketika mencoba tidak takut untuk mendapatkan kegagalan dan Mm-mm. ketika kita tidak mendapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita taruh itu Mm-mm. jangan merasa sedih atau apa begitu. Saya Mm-mm. rasa kayak coba saja begitu cari pengalaman begitu. Nilai plusnya adalah kita bagaimana kita bisa berani untuk mendapatkan pengalaman dan sehingga ini menjadi manfaat juga untuk masa depan kita nantinya begitu kakak. Oke, luar biasa sekali. Dan apa namanya? Pertama kali ikut langsung kayak dapat juara. Itu kayak Iya, something special banget iya, dan itu pasti bakal jadi cerita banget kan buat kamu iya gitu ya. betul. Oke, dan karena apa pertama kali ikut terus juara akhirnya kayak ketagihan gitu, ngerti nggak? Jadi Iya, kayak iya betul. ketagihan belajar, ketagihan ingin berkompetisi Iya, begitu. Karena dari situ juga kita jadi bisa tahu, oh kita ini sebenarnya bisa loh untuk iya. ikut bersaing dengan teman-teman yang lain. Tapi bersaing dalam arti yang positif. Positif, Iya. selagi positif Oke. itu kenapa tidak mencoba begitu ya kan? Tapi kalau saya ngeliat kamu, kamu orangnya pede banget ya. Ya, maksudnya pede Iya dalam kan? arti percaya diri ya. Iya, Kamu orangnya percaya diri sekali. Nah, iya, kamu ada tidak sih tips percaya diri? Biasanya kan ada orang yang insecure gitu kan. Kayak iya. pertama kali ngikut terus tiba-tiba gagal, tidak mau lagi ikut. Kan ada orang kayak gitu. Kamu punya tips sendiri tidak sih untuk Ah, bisa? tips percaya diri ya kak. Mm-mm. Mungkin dari saya sendiri kita jangan pernah insecure dengan apa yang kita miliki karena Mm-mm. kita perempuan semua cantik. Mm-mm. Jadi ketika dikasih kesempatan untuk dimintai pendapat atau apapun, Mm-mm. apa salahnya kita kita kasih tahu saja pendapat kita, berani berani berbicara di depan banyak orang. Mm-mm. Menjadi memiliki public speaking yang bagus itu menjadi nilai plus untuk kita sebagai apalagi kita sebagai pelajar di umur kita begini, kita harus mulai belajar lah Mm-mm. berani untuk berbicara depan banyak orang, mencari experience, mencari pengalaman-pengalaman kita selagi kita masih muda, dan berani mencoba hal selagi hal itu positif, Mm-mm. ya kenapa tidak begitu. Jadi jangan pernah malu dan percaya diri saja di depan kamera, di depan siapapun untuk melatih bagaimana kita nanti bertemu banyak orang di luar sana Mm-mm. begitu. Jadi ketika kita kuliah atau bekerja itu akan menjadi sebuah ilmu yang kita simpan dari dulu. Mm-mm. Karena sedari dulu kita sudah berani ya kan dari masih pelajar kita sudah berani berbicara depan kamera atau Mm-mm. berbicara di banyak orang. Itu menjadi poin plus tersendiri untuk kita begitu. Wow, luar biasa. Nah, kamu berani belajar dan juga berani tampil di depan kan tadi Iya, kamu bilang. Nah, di sini kan banyak sekali nih prestasi kamu. Kalau kita bedah satu-satu pasti juga bakal kayaknya 5 hari 5 tahun ya. lima iya. hari 5 tahun. Oke, tapi dari sekian banyak prestasi kamu, ada tidak sih yang paling berkesan buat kamu? Kayak, aduh ini paling tidak bisa dilupakan deh, momen ini paling spesial gitu. Ah, mungkin untuk storytelling kak, Hmm. storytelling tingkat sekolah. Walaupun itu lawannya adik kelas, tapi bagaimana ya kak, itu waktu perlombaannya kan itu juga dibarengi dengan saya sebagai panitia, apalagi ketua OSIS, dan Mhm. itu persiapannya pun bagaimana kak, itu dari uh, memang dari sejak kelas 10 saya ikut juga dan itu lawan kakak kelas Mhm. dan ya saya bilang setiap
kali lomba yang kita ikut kita jangan taruh ini ekspektasi. Dan pada saat kelas 10 waktu lawan kakak kelas itu saya tidak ambil juara, tidak dapat juara. Tidak dapat juara. 1-3-2 itu tidak dapat. Dan ya tahun kemarin saya saya ikut juga dan dapat juara 1, dan menurut saya sangat berkesan karena itu persiapannya sangat sulit untuk membagi waktu, di mana saat itu saya dan teman-teman OSIS sebagai panitia mengurus perlombaan juga, sambil mengurus perlombaan bulan bahasa, dan waktu itu ada turnamen futsal juga, dan itu pagi sore. Di mana mengikuti perlombaan yang bukan hanya storytelling saja, susah Kak untuk membagi waktu, berlatih perlombaan mana yang satu, dan juga mengurus teman-teman bersama teman-teman panitia lainnya untuk mengurus acara, mengurus perlombaan. Itu menurut saya sebuah tantangan yang besar bagi saya, sehingga ketika momen yang ditunggu-tunggu, maksudnya kan saya juga senang untuk storytelling begitu, dan ini sudah dinanti-nantikan dari kelas 10, dimana waktu itu saya ikut dan tidak mendapat juara, dan kemudian di kelas 11 kemarin walaupun persiapannya tidak terlalu mantap, tapi bisa mendapatkan juara 1 storytelling itu menurut saya sangat berkesan, sangat berkesan bagi saya. Oke, Iya. lomba storytelling itulah yang paling berkesan di antara semua Iya. lomba-lomba yang pernah kamu ikuti. Nah, lomba storytelling ini kamu ceritain sedikit dong. Kamu bikin apa di situ? Kamu menulis kah, atau kamu presentasi, kamu bercerita, atau kayak gimana? Oke, kalau storytelling itu dibagikan teks-teks cerita rakyat dalam Oke. bentuk bahasa Inggris, dan teks tersebut itu dibagikan kepada semua peserta yang mendaftar. Kelas 10, kelas 11 semua yang mendaftar dibagikan, kemudian kita hafalkan tanpa menggunakan teks, kemudian kita bernarasi di depan tanpa menggunakan teks. Kemudian ada beberapa teman-teman atau saya begitu menggunakan properti, jadi seperti cerita begitu, cerita kemudian sambil dengan ekspresi mimik wajah dan Kayak lagi berdongeng gitu ya? iya Oke. Kak. Jadi dibantu dengan beberapa properti lah. Jadi seperti ketika kita menceritakan ada ayam yang berkokok, kita menggunakan waktu itu saya menggunakan properti ayam celengan. Jadi ketika mengucapkan cerita kata ayam berkokok itu diambil Oh, gitu. iya. Jadi seolah-olah pendengarnya itu mendengarkan cerita kita itu ikut merasakan apa yang terjadi gitu Kak. Iya. Ikut langsung kayak berimajinasi Iya. ya. Oke, Iya, luar betul. biasa. Nah, kalau kamu sendiri pas lomba storytelling ini sendiri persiapannya bagaimana? Ya, tadi saya bilang persiapannya cukup susah ya. Maksudnya persiapannya belum mantap sekali. Karena ya itu ini apa? Membagi Membagi waktunya. waktunya susah, dengan dimana saya sebagai panitia juga dalam mengurus perlombaan. Pagi sore itu cukup melelahkan, dan dibandingi dengan beberapa perlombaan yang saya wakili juga, ada ini apa? Ada jurnalistik, ada baca puisi, terus ya storytelling ini, dan menurut saya susah untuk membagikan waktu Kak. Jadi Oke. ya itu. Lebih kerja keras Iya, lagi lebih kerja untuk keras lagi. menghafal ya kan Iya, naskahnya, terus bagaimana apa namanya berekspresi, mimik wajah dan seperti yang kamu bilang tadi. iya. Nah, di sini kayak ada beberapa dan itu pakai bahasa Inggris lagi ya. Iya, Kalau misalnya bahasa pakai Inggris. bahasa Indonesia mungkin lebih mudah. Lebih mudah untuk menghafal. Iya, betul. Dan kamu juga pernah juara 3 English Debat juga. Kayaknya kamu memang dasarnya suka berbahasa Inggris. Kamu suka belajar bahasa Inggris atau memang kayak ya natural aja gitu? Ya, sebenarnya untuk suka atau tidak sukanya, saya rasa netral. Karena berbahasa Inggris ini maksudnya bagaimana Kak? Sudah menjadi sesuatu yang Iya, wajib. iya, dan saya belum terlalu suka bahasa Inggris itu pas kelas 10 itu masih kayak ya bahasa Inggris hanya untuk belajar dalam kelas, ini apa? Belajar dalam kelas, tetapi waktu itu pas kelas 10 itu ada guru bahasa Inggris yang mengajak untuk kita ini apa? Kita persiapkan untuk lomba debat. Nah, waktu itu kita persiapannya cukup banyak, dan terakhir tidak jadi debat. Tidak jadi ada perlombaan gitu. Terus Ditunda. ditunda. Kemudian kita break lagi, kemudian ibu guru memanggil, terus
kita bimbingan belajar selama 1 bulan kalau tidak salah, selama 1 bulan, dan disitulah kita jadi untuk debat begitu. Jadi lebih kayak ketertarikan untuk belajar bahasa Inggris tuh pas ada ajakan dari ibu guru. Ajakan dari ibu guru sehingga maulah belajar begitu. Jadi ketika ibu guru memberikan ruang, ya saya rasa kayak seperti coba saja, kenapa tidak coba begitu. Selagi diberikan kesempatan, selama kita ada potensi, apa salahnya kita mencoba begitu. Jadi ya dari situ mulai belajar-belajar tentang beberapa trik-trik saat debat itu bagaimana, dikasih tahu oleh guru bimbingannya langsung gitu Kak. Oke, luar biasa. Tapi kalau kamu kesehariannya juga sering pakai bahasa Inggris tidak sih? Kayak ngobrol dengan orang-orang. Kalau untuk Di mix kesehariannya di rumah tidak ya. Cuman kalau di sekolah, teman-teman bimbingan belajar itu kan kita sering ketemu di gereja, Kak Alin. Kak Alin Oke, namanya. Iya. oke. Biasa kita kalau ketemu itu sering menggunakan bahasa Inggris ya sebagai gimmick saja, tapi ya sering lah dengan Kak Alin. Jadi hanya beberapa orang tertentu yang suka lah Yes. diajak bahasa Inggris Lebih gitu. ke yang pengen mau belajar Iya, sih ya. betul Soalnya kan tidak semua orang, kadang kayak kita ngomong pakai bahasa Inggris mereka langsung bilang kayak, ih sok-sok pakai bahasa Iya, betul sekali. Inggris gitu. Padahal sebenarnya kan bahasa Inggris kan bahasa dunia ya. Iya. Jadi biar kemana-mana nggak nyasar, ke Jepang juga kita nggak Iya. nyasar, ke Korea nggak nyasar gitu. Karena kita belajar bahasa Bahasa dunia. Inggris. Bahasa Inggris. Dan kamu kan ranking 1 nih. Tadi kamu cerita kayak Iya. nggak pernah turun. Jadi kamu tuh sebenarnya tipsnya gimana? Setiap malam belajar atau kan ada orang, saya dulu Iya. pernah punya teman-teman yang mereka tuh tidak pernah belajar, tapi kayak mereka tuh ranking 1 terus ya. Maksudnya kayak ajaib, kok Itu bisa? pasti malamnya belajar. Oh, mungkin ya. Akal saja itu. Merendah ya, merunduk di atas ini gunung. Oke, kalau kamu sendiri gimana? Jadwal belajarnya setiap hari atau per minggu 2 kali? Kalau untuk mempertahankan ini ya ranking ya Kak, tadi Kakak bilang. Betul. Tipsnya begini sih. Alur sore. Oke, lanjut. Oke, Mengagetkan. lanjut ya. Oke. Ya tipsnya sih ya tadi Kakak bilang mengatur jadwal belajar dengan baik. Oke. Ya kita menggunakan metode belajar apa yang kita suka begitu Kak. Ya. Jadi terus kemudian manage waktu Manage gitu. waktu. Jadi ada saatnya kita belajar, ada saatnya kita bermain HP, ada saatnya kita melakukan hobi-hobi yang kita punya. Dan ya itu menurut saya sangat penting untuk sebagai sebagai generasi muda seperti kita ini. Ya. Jujur saya sendiri kadang-kadang kesulitan ya Kak untuk memanage waktu, dimana itu sangat penting untuk kita supaya kita bisa mengatur waktu secara baik. Kemudian berani mempelajari pelajaran yang kita tidak suka begitu. Jadi ada kalanya kita kayak seperti di satu mata pelajaran kita tidak suka mata pelajaran tertentu, contoh Oke. matematika. Nah, itu jangan. Itu kita jangan stuck di situ saja, tetapi kita berani keluar dari zona nyaman kita. Mempelajarilah pelajaran yang kita tidak suka. Contoh ketika kalau mata pelajaran yang tidak kita suka ini kita kesulitan untuk menyerapi apa yang guru-guru sampaikan, itu kita bisa coba cari referensi lain, cari cara pembelajaran lain di rumah. Dan sekarang kita teknologinya canggih ya Kak. Jadi kita bisa, kalau kita tidak mengerti pembelajaran tertentu, kita bisa mencari referensi di berbagai media pembelajaran. YouTube bisa, TikTok bisa. Jadi jangan jadikan sebuah ketidaksukaan itu menjadi sesuatu yang menghambat kita ke depannya, begitu Kak. Oke, berarti mencoba mencintai pelajaran yang tidak kita sukai. Oke, kayak Kak Willy tuh dulu begitu ya, masih SMA ya. Oke, terus kalau misalnya kamu sendiri kayak punya prestasi yang begini banyak, ada support tidak dari orang tua kayak gitu? Atau kan ada anak yang kayak diam-diam saja gitu kan, terus tiba-tiba ranking saja kayak gitu. Kalau support tentunya ada Kak. Bapak dan Mama selalu dukung ketika
Dan bapak dan mama itu tipenya orang seperti tidak terlalu mengekang anaknya. Kita mau mencoba ini boleh, mencoba ini boleh, dan ketika kita berhasil mendapatkan sesuatu yang kita usahakan dari dulu, itu tentunya bapak dan mama seperti apa ya, memberikan hadiah-hadiah kecil Oke. atau motivasi-motivasi. Itu bisa membuat kita seperti semakin mau untuk mencoba, mencoba lagi, dan ya itu penting sih support dari kedua orang tua untuk kita begitu. Baik, jadi tetap dapat apresiasi dari Iya, orang tua apresiasi, sekecil Kak. apapun ya, dan itu Iya. pasti penting sekali buat Penting. buat Candy sendiri. Iya, Kak. Oke, terus kamu itu sebenarnya cita-cita pengen apa sih? Pengen jadi apa? Diplomat? Karena kayaknya kamu suka sekali berbicara gitu, bercerita tuh suka. Aduh, cita-cita ya Kak. Aduh, sampai sekarang cita-citanya banyak sekali. Cuman tidak tahu ya. Belum dapat yang Mungkin pas ya? Iya. Mungkin untuk cita-cita apa ya? Lagi senang ini sih, cari tahu tentang STAN, Sekolah Tinggi Oh Akuntansi iya, Negara. oke. Kalau diberi kesempatan, Sekolah ya kedinasan puji gitu ya? Tuhan ya, puji Tuhan bisa lulus di situ. Kalau bisa ya sangat beruntung sih. Pengen sih di Oke. sekolah itu STAN. Jadi intinya adalah kalau sekarang ini kamu sebenarnya kalau apa pengen cita-cita yang betul-betul pakem pengen jadi apa masih belum ya. Iya. Masih kayak pengen meraba-raba lah Iya, ya. Kak, betul sekali. Begitu. Tapi kalau saya ngelihat kamu sih kamu suka belajar orangnya. Iya. Jadi kayak dari kamu bilang kamu pengen sekolah kedinasan saja itu berarti kamu lagi pengen kalau bisa sih berpendidikan dulu nih, belajar dulu Iya, kayak iya. gitu. Iya, betul. Mungkin begitu ya, Kak. Tapi ya tidak tahu ya seperti apa nantinya. Komunikasi juga suka sih, Kak. Iya. Komunikasi juga suka, mungkin ya nanti bisa dicoba lah semuanya. Oke, baiklah. Wow, luar biasa sekali dan pastinya tidak banyak anak muda yang seperti kamu gitu kan. Ada yang Iya. mungkin mereka tidak terlalu peduli akan pentingnya belajar atau mungkin anak muda yang mungkin ogah-ogahan atau kadang juga insecure dan segala macam. Nah, kalau kamu sendiri pribadinya gimana kalau ngelihat teman-teman yang malas belajar kayak gitu-gitu? Untuk teman-teman yang malas belajar ya kayak sebenarnya tinggalkan saja sikap malas itu supaya kita kan masih muda, kita punya banyak waktu untuk kita bolehlah berproses. Jujur saya juga kadang-kadang ada sikap malasnya juga, tidak selalu saya sih orangnya bukan yang ambis sekali Kak, bukan yang ambis sekali, tapi ya dimana ada waktu untuk belajar. Jadi jangan untuk teman-teman yang malas belajar, jangan terlalu membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak penting begitu. Di umur kita yang sekarang, dimana kita masih muda, kita cobalah berbagai hal yang selagi itu positif, tidak hanya di akademik saja kita belajar tentang akademik, tapi bolehlah di non akademik begitu. Jadi teman-teman di rumah atau teman-teman yang suka malas belajar ini pasti punya potensi, punya bakat yang dimiliki begitu. Jadi jangan hanya disimpan begitu saja, bolehlah keluar dari zona nyaman untuk terus mencoba hal-hal baru sehingga itu bisa bermanfaat untuk kedepannya. Itu sih Kak. Oke, itu pesan yang bagus nih untuk teman-teman semuanya yang malas belajar. Langsung dari Candy loh. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, Ken. Kita putarkan dulu lagu di sini. Katanya si Kak Willy request lagu-lagu Ambon. Ya sudahlah ya, kita putar lagunya Vicky Salamor dengan Waktu dan Rasa. Ini dia buat kamu. Stay tune. Halo, sore ini. Dari pertama beta mencoba untuk berhenti berharap, tapi tetap memaksa hati untuk dicintai oleh senona. Memang kelewatan beta memberikan semua waktu dan rasa, bahkan berjanji untuk setia. Terlarut dalam
kenangan beta jadi lupa saya bukan siapa-siapa. Malahan saya sudah punya lelaki yang saya cintai di luar sana. Beta harus pasrah terima kenyataan kalau ini sudah takdir yang beta jalani dalam hidup ini. Akhirnya beta sadar semua ini sengkin terjadi. Beta sengakan mungkin memiliki seutuhnya sepenuh hati. Beta berhenti berharap mungkin beta sing pantas dicintai, karena dia yang sudah saya miliki. Beta terima semua ini yang ada di sepenuh hati, bukan beta. Yang ada di sepenuh mimpi, bukan beta, tapi dia. Dalam kenangan beta jadi lupa saya bukan siapa-siapa. Malahan saya sudah punya lelaki yang saya cintai di luar sana. Beta harus pasrah terima kenyataan kalau ini sudah takdir yang beta jalani dalam hidup ini. Akhirnya beta sadar semua ini sengkin terjadi. Beta sengakan mungkin memiliki seutuhnya sepenuh hati. Beta berhenti berharap mungkin beta sing pantas dicintai, karena dia yang sudah saya miliki. Beta terima semua ini yang ada di sepenuh hati, bukan beta. Yang ada di sepenuh mimpi, bukan beta. Yang ada di sepenuh hati, bukan beta. Yang ada di sepenuh mimpi, bukan beta, tapi dia. Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu. Sebutkan keperluan Anda. Saya mau apel sama anak om. Masukkan password. Selamanya aku mencintaimu. Masuk. Malam minggu berikutnya. Sebutkan keperluan Anda. Saya mau apel sama anak om. Masukkan password. Selamanya aku mencintaimu. Aduh, passwordnya udah diganti, Passwordnya apa? Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat. Pro 2 RRI Suara Kreativitas. Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Nyambung ini. Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil. Oh, jadi gitu ya.
Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya. Halo, sore ini. Oke, masih di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Juga masih ada Candy. Wow, luar biasa. Ya, anak manis, cantik, berprestasi pula ya. Dan kita mau tahu nih, kamu kan juga sebagai ketua OSIS ya Iya. kan. Pasti kemarin juga sibuk-sibuk sekali nih. Sibuk ikut lomba jadi peserta, jadi panitianya juga. Em, jadi bingung juga nih pengen ngomong apa. Tapi kamu sebenarnya kalau sebagai ketua OSIS tuh kegiatannya apa saja sih kalau di sekolah? Kalau untuk ketua OSIS ya, Perannya lebih Iya, ke peran. peran. Untuk ketua OSIS mungkin lebih sibuk di tahun kemarin. Kebetulan baru juga dilantik ya dengan teman-teman lainnya. Mungkin itu kegiatan awal yang mungkin kita buat waktu itu ya, bulan kitab suci. Kemudian bulan bahasa juga kita terlibat ya Kak. Kemudian turnamen futsal itu juga kita terlibat. Ya mungkin itu dan sampai sekarang belum dilanjutkan nih. Oke, itu terkait kegiatan ekstrakurikuler ya pasti ya. Iya. Oke, kalau kamu sebagai OSIS itu juga ikut menertibkan teman-teman tidak sih kayak gitu? Dan Iya. bagaimana rasanya? Ada pasti kan anak SMA tuh ada yang bandel ya kan, Iya. malas mendengarkan tuh kayak gimana kalau kamu sendiri? Untuk menertibkan iya, pastinya iya, karena kita OSIS, kita berperan dalam apel pagi itu paling wajib ya, kita berperan dalam teman-teman yang terlambat itu kita harus sisihkan Sisihkan di ya. barisan lain Oh, untuk tidak dikeluarkan dari sekolah tidak ya? tidak Oke, dong. oke. Jadi di situ kita tugasnya ya untuk jaga. Jadi saya membuat jadwal piket OSIS yang dimana teman-teman OSIS itu untuk membantu guru piket di pagi hari, dan itu salah satu membantu menertibkan teman-teman. Jadi kita masuk 7.15, di 7.11 itu sudah tuh teman-teman yang baru masuk sekolah itu kita sudah sisihkan di tempat tersendiri untuk kemudian diberi hukuman Oke. oleh guru piket gitu. Jadi bukan oleh kita, tapi oleh guru piket. Dan ya itu keterlibatan kita itu untuk mendisiplinkan teman-teman yang mungkin kemudian ada teman-teman yang suka bajunya dikeluarkan. Oke, tidak sisip atau, ya. Iya, tidak sisip. Itu juga biasanya ditegur sih Kak. Iya. Terus kalau misalnya ditegur, mereka sering ngikutin nggak? Kayak Tidak Kak. Iya. Soalnya lebih banyak tidak ya? ketua OSISnya saja kelas 11 nih Kak. Oh Jadi iya. agak ada perasaan sungkan untuk menegur kakak kelas, dan ya itu kadangkala kakak kelasnya songong. Senior ya, merasa senior Iya. gitu. Jadi Oke. ketika ditegur ya tidak ada takut ya, karena yang menegur juga adik kelas, jadi Oke. ya ada rasa sungkan sedikit sih. Iya, dan pastinya juga kamu pasti juga tahu porsinya juga ya. Ya Iya. sudahlah, saya sebagai ketua OSIS emang, tapi cuma bisa menegur yang mau mendengarkan. Kalau Iya, yang tidak betul mendengarkan, sekali. baik Bapak Guru, Ibu Guru silakan diurus. Iya. Karena aku adalah anak kecil yang masih mau belajar juga. Oke, tapi kita pengen tahu juga nih Candy, kalau kamu kan biasa di sekolah adalah geng-geng sendiri, kayak misalnya Agi pasti ada geng, ada ya kan. Kalau kamu sendiri gengnya gimana sih di sana? Arongnya suka belajar juga. Teman-teman circle ya Kak. Oh iya, Kalau satu kita bilang circle. circle, ada Bestie, teman-teman bestie. Oke. Ya bestie saya, Krisna. Ada Kak, ada. Dan yang satu satu kelas, kemudian yang dua itu beda kelas. Oke. Dan itu mereka lebih ke suka ini sih Kak, menari. Gitu sama sih. Mereka juga pintar orangnya. Dan ya senang berteman dengan mereka itu karena mungkin sefrekuensi ya Kak. Sefrekuensi, dan kita sama-sama belajar, dan ya itu enak berteman dengan mereka, seru Oke. saja orangnya. Jadi
anggap saya kayak teman-teman kamu tuh juga punya keinginan yang sama lah ya, kayak Iya, tidak jauh berbeda. tidak jauh berbeda lah. Kalau misalnya kamu di bagian lebih ke akademis, ya kan? Iya. Pasti teman-teman ada yang lebih ke seni, ya Iya, kan? betul Olahraga. Iya, betul. Oke. Terus kita pengen bedah juga nih secara singkat-singkat aja ya, karena Iya. waktunya juga mepet. Juara 3 English debat antar sekolah. Iya. Nah, itu kamu ceritain lagi dulu dong. Itu waktu itu lawannya antar sekolah mana saja? Juara 3 itu diadakan kampus ini sih, kampus Apa kampusnya? Saya baru 2 minggu di Kampus yang sini. di Alor. Iya, pokoknya Untrip. Untrip. Oke. Diadakan Untrip dan saya pernah lihat juara satunya pernah diundang di sini juga. Mhm. Kak Teguh dan Kak Nasifa, iya, itu dari MAN. Itu salah satu lawan terberat. Kak Oke. Nasifa, halo Kak Nasifa. Nah, itu kemudian dari Smaker 1, kalau tidak salah, ya itu. Oke, kamu ceritain debat bahasa Inggris kemarin itu pakai topik gitu nggak sih? Iya, Terus pakai topik. seleksinya bagaimana prosesnya? Waktu itu pas bulan bahasa, jadi topiknya lebih ke language, culture language gitu, bahasa Daerah, tradisional, bahasa oke. daerah yang diterapkan di sekolah. Itu topiknya dan ya itu diseleksi, dipilih oleh guru. Jadi guru ini pilihnya ya dari kelas 10, kemudian di kelas 11 ada perlombaan itu, ibu guru langsung memilih, kemudian kita di bimbel itu beberapa minggu, itu kita bimbel terus, kemudian kita pergi ke Untrip untuk melakukan seleksi, bukan seleksi sih, gladi bersih. Oke. Jadi itu dikasih tahu nanti peraturannya bagaimana gitu, jangan bawa catatan atau apa begitu. Dan ya besoknya langsung kita debat satu putaran saja Kak gitu. Oh, satu putaran saja Iya. ya. Baik. Kamu kan pasti suka belajar juga nih, tadi kamu sampaikan. Pernah tidak belajar sampai sakit? Oke, belajar Atau sampai sakit. atau kayak misalnya saking sibuk di sekolah Oh, iya. sampai kecapean gitu? Ini baru terjadi sih Kak, Mm-mm. karena mungkin kaget juga bukan kaget sih, lebih ke susah untuk memanage waktu. Jadi saking sibuknya, saking banyak kegiatan yang dilakukan gitu, pernah sih sakit. Itu mungkin kecapean ya Kak ya. Oke. Jadi pernah itu waktu itu, mungkin saya sering sih dari dulu saja kalau kecapean gara-gara kegiatan sekolah atau kegiatan apa begitu, kalau terlalu kecapean sakit sih Kak. Oke. Iya. Dan pasti agak aneh ya kalau misalnya kok bisa sakit? Iya karena belajar mah begitu. Biasa kan kalau Agi nih misalnya, Agi, kamu kenapa sakit? Makanya jangan banyak keluyuran gitu. Yang ini lebih ke jangan banyak belajar. Oh gimana coba? Oke, jadi kamu pernah ya sampai drop karena ya saking sibuk juga. Belajar tuh dalam arti bukan hanya belajar pegang buku saja ya. Iya, memang banyak orang yang salah artikan belajar. Tidak selalu kita kalau bilang kita sedang belajar itu bukan hanya kita yang pegang buku begitu. Belajar banyak hal lah Kak. Gitu. Jadi ya tidak hanya belajar akademik saja begitu. Jadi kita bisa mencoba hal baru begitu. Tapi karena tidak banyak anak muda yang kayak kamu yang bisa show off lah ibaratnya ya, bisa keluar gitu, tunjukin semuanya ke orang, bakat-bakat yang kamu punya, atau mungkin sekedar kamu suka ngobrol, suka bicara. Ada tidak orang-orang yang kayak risih sama kamu? Kayak, ih apa sih ini banyak omong, atau kayak banyak menggurui, banyak apa sih? Pernah nggak ada yang kayak gitu-gitu? Belum kelihatan sih Kak, Tapi kayaknya ada. tapi pasti ada lah ya. Mungkin di dalam kelas bukan terlalu aktif sih. Kadang kayak terlalu saat presentasi, ketika diberi sesi tanya jawab, saat sesi tanya jawab terlalu banyak bertanya juga. Ya pasti ada lah ya yang kayak banyak mau banyak tanya lah gitu. Oh Banyak iya tanya iya. lah. Jadi kayak gitulah. Ya pasti Pasti ada. Baiklah. Terus kalau kamu sendiri misalnya dikasih dikasih challenge untuk berhenti belajar. Kamu disuruh kayak, ayo saya kasih kamu duit buat kamu jalan-jalan gitu. Kamu bakal berhenti belajar nggak? Apa sih?
Pertanyaannya kayak agak ngaco ya. Tapi kita pengen ngelihat nih dari sudut pandang Iya, iya, kamu iya, gitu iya. kan. Boleh, boleh. Heeh. Berapa dulu uangnya? Terus ke negara mana dulu ya? Iya, ke negara mana dulu? Waktunya singkat atau Iya. tidak gitu? Mungkin iya. eh, Waktunya bagaimana, panjang atau tidak begitu. Jadi tidak selamanya. Kalau hanya untuk beberapa waktu ya boleh lah. Tapi kalau jalan-jalan juga bisa sambil belajar juga ya Iya, kan. Kayak bisa misalnya sambil kita ke belajar. Jepang, kita lihat situasi, cara hidup orang di sana, bersosialisasinya kayak Betul gimana. sekali. Itu juga salah satunya belajar Iya. gitu. Baiklah. Terus kalau misalnya kamu udah lulus dari SMA, kamu bakal langsung tes pengen kuliah kayak gitu atau langsung pengen kerja kalau kamu sendiri? Kerja? Tidak. Aduh, pusing. Kuliah lah. Kuliah dulu. Deh. Kuliah dulu. Soalnya di sini kan kebanyakan berpendidikan dulu lah ya, untuk bisa cari loker gitu. Iya. Karena loker juga ya dibutuhkan kan, orang yang minimal lulus S1 begitu kan, kebanyakan begitu. Jadi ya maunya sih kuliah dulu. Oke. Nah, sebagai seorang ketua OSIS pasti harus kelihatan perfect juga kan, kayak misalnya tidak boleh terlambat walaupun sebenarnya jadi malas buat bangun pagi ya kan. Gak mungkin ketua OSISnya tukang terlambat. Kayak gitu-gitu pernah tidak kayak oke, cerita-cerita ya. Baru ini malahan. Jadi awal tahun yang sangat tidak boleh dicontoh ya teman-teman. Tapi ini cerita pengalaman aja ya. Oke. Iya, baru-baru ini. Dan ya malu sih Kak. Ya astaga. Iya, malu. Telat ke sekolah. Telat ke sekolah. Dan itu hari pertama loh. Hari pertama ke sekolah. Telat ke sekolah dan ya saya juga dipisah. Tapi untungnya hari pertama jadi tidak ada hukuman Oke. gitu. Dan ya saya berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi teman-teman semua yang sedang mendengarkan ini. Saya janji, betul. Saya tidak akan ulang lagi. Betul. Tapi kalau misalnya kayak gitu ya, seperti tadi saya tanyakan kan, misalnya kayak Indi, kayak kita harus tetap baik nih. Maksudnya sebagai anak murid harus baik, apalagi sebagai ketua OSIS kayak gitu. Tapi ada tantangan sendiri tidak untuk terus menjadi yang perfect atau menjadi yang baik begitu di sekolah sebagai ketua OSIS? Tantangan, iya pasti ada ya Kak. Jadi seperti harus datang pagi terus ke sekolah, walaupun ketua OSIS kalian ini tidak ya. Saya akan merubah sikap saya itu. Oke, habis itu harus apa lagi ya? Bisa konsisten begitu. Kemudian adakan rapat terus, rapat organisasi terus begitu. Evaluasi juga. Evaluasi begitu tentunya. Tapi kalau kamu tipe anak sekolah yang bangun pagi harus dibangunin orang tua atau bangun sendiri? Jujur Wah, kayaknya kita bedah-bedah ketua OSISnya ini nih SMK Santo saya Yosef. malu kalau harus jujur, tapi tidak apa-apa jujur saja. Dibangunin orang tua Kak. Dibangunin. Oke. Saya yakin pasti teman-teman semua begitu. Tapi iya. jangan dicontoh ya. Ya, tapi tetap walaupun dibangunin namanya juga orang tua sayang anak ya Iya. kan. Walaupun sudah dipasang alarm ya tetap ya seperti itulah. Ya ini juga gara-gara begadang tugas. Iya, Bukan betul begadang ya. yang lain ya Betul. kan. Bukan nongkrong di Iyalah. kafe atau Iya. di lapangan umum Kalabahi ya. Wow. Bukan ya. Oke, terus kalau kamu punya di antara semua yang kamu ikutin lomba-lomba segala macam, yang menurut kamu kayak paling mengecewakan apa? Ada tidak? Paling mengecewakan. Mungkin dari segi tantangannya atau dari segi hasilnya, lawannya. Debat bahasa Inggris sih. Karena Itu ekspektasinya tidak seperti itu. Cuma ya tidak apa-apalah. Itu kan Proses. sudah ada persiapan loh begitu lama dengan ibu guru bersama teman-teman lain. Tapi ya tidak apa-apalah. Itu menjadikan sebuah pengalaman saja bagi saya. Dan ya tidak terlalu mengecewakan lah. Ya intinya dapat juara. Ya tidak apa-apalah. Iya. Terus kalau kamu sendiri, kamu sadar bahwa kamu orangnya suka public speakingnya agak lumayan bagus nih. Itu pernah sadar sejak kapan?
Untuk public speaking, Mm-mm. saya rasa ini juga belum terlalu perfect ya. Oke. Masih perlu banyak belajar, dan waktu saya mulai ke belajar untuk mencoba berbagai bahasa-bahasa baru itu ya dari Pak Markus. Pak Guru mulai memberikan kesempatan kepada saya untuk mulai berbicara di depan kamera sebagai presenter di YouTube sekolah ya Kak. Di Oh, YouTube oke. sekolah. Oh, podcastnya kalian iya, itu. podcast juga pernah. Kemudian menjadi presenter begitu di acara kegiatan-kegiatan itu saya yang jadi presenter. Mungkin dari situ mulai banyak belajar mencari kosakata baru, dan ya saya rasa public speaking saya yang sekarang juga belum terlalu perfect dan harus banyak belajarnya lagi. Ya tidak apa-apa, tidak masalah. Umur masih segini, masih muda, masih bisa lah untuk belajar lebih lagi Ya, gitu. oke, baiklah. Terus kalau kamu sendiri suka baca buku tidak sih? Suka baca-baca kayak gitu? Baca buku tidak. Tidak Cuman terlalu. lebih ke baca di HP begitu, maksudnya baca Artikel. referensi artikel dari HP, karena sekarang kalau baca buku itu tidak terlalu lah. Jadi Pokoknya lebih ke, baca apapun iya, itu ya. baca apapun itu tapi di HP begitu, lebih ke artikel-artikel, karena Bukan memang story-storynya orang ya. tidak dong. Oke. Karena memang gini Kak, di Smasep setiap harinya itu siswa-siswi seluruhnya diwajibkan untuk berliterasi atau bercerita tentang semalam teman-teman baca apa begitu. Jadi diwajibkan setiap paginya. Jadi diwajibkan siswa-siswi untuk malamnya itu harus berliterasi, membaca apapun itu, untuk kemudian besok pagi disampaikan di depan teman-teman semua saat apel begitu Kak. Jadi ditunjuknya random. Oke. Jadi teman-teman harus bisa mempersiapkan diri dari malam. Jadi kita tidak tahu kapan kita ditunjuk. Jadi harus dipersiapkan setiap malamnya gitu. Jadi harus ya baca artikel-artikel yang terbaru mungkin supaya teman-teman yang lain bisa tahu ini gitulah. Oke, itu Jadi program diwajib- setiap hari. Iya, setiap hari. Wow, luar Setiap biasa. hari. Mm-mm. Dari tahun lalu itu Romo sudah adakan, sebenarnya tidak ditunjuk secara random, tetapi itu ada di dipersiapkan beberapa anak untuk besok itu, tapi pada saat dipersiapkan anaknya tidak datang dan sengaja menghindari. Oke. Makanya dari situ Pak Guru membuat Kayak keputusan Kayak jadi dejavu saya. untuk sebaiknya dirubah saja, ditunjuk random supaya semuanya mempersiapkan diri malamnya untuk tetap berliterasi. Siapa malam sih hari. teman kamu itu? Adik kelas. Adik kelas Adik ya. kelas, Oke. iya. Cara ampuh ya, kabur Cara dulu ampuh. gitu. Iya, ditunjuk kemudian besoknya tidak datang, sengaja sekali. Iya kan? Baiklah. Dan yang terakhir nih buat Candy, kamu Iya. punya pesan tidak sih untuk teman-teman seusia kamu yang mungkin sekarang ini tuh waktu belajarnya masih berantakan, atau mungkin tidak pernah sama sekali belajar, atau masih malas-malasan ke sekolah pun kadang suka bolos, atau mungkin itu ada yang banyak ya, Kak. oke, dan berbagai macam permasalahan anak muda atau anak sekolah di sekolah kamu ada nggak pesan buat mereka gitu, Oke. yang memotivasi mereka? Boleh. Oke. Pesan untuk teman-teman semua yang mungkin belum terlalu serius di pendidikannya begitu. Ketika kita menjadi seorang siswa-siswi, kita diberikan kepercayaan oleh orang tua untuk kita dapat bersekolah. Nah, kemudian kesempatan itu janganlah kita gunakan secara sembarangan dan menghabiskan waktu-waktu kita di hal-hal yang tidak penting. Ya, gunakanlah waktu kita itu, apalagi kita generasi muda, gunakanlah dengan sebaik-baiknya, dengan banyak mencoba hal-hal baru selagi hal-hal itu positif, karena dan jangan menaruh ekspektasi dengan takut mencoba atau takut untuk gagal gitu. Kita jangan pernah menaruh seperti itu, karena kegagalan sendiri adalah kunci dari kesuksesan gitu. Jadi jangan pernah juga takut untuk keluar dari zona nyaman kita.
kita berani mencoba semua hal yang menurut kita positif, kita coba saja. Dan ketika gagal pun jangan takut, karena itu adalah pengalaman saja, pengalaman kita untuk kita bisa menjadi orang ke depannya. Begitu. Oke deh, luar biasa sekali. Terima kasih ya buat Candy Iya. Putri Molobang yang sudah mampir ke RRI. Nanti next kita terima ngobrol-ngobrol lagi. Sangat menginspirasi. Semoga teman-teman seusia seperti Candy juga makin semangat untuk belajar. Karena teman-teman ini adalah penerus bangsa. Kita kan pasti 20 tahun kemudian, siapa lagi yang melanjutkan? Kalau misalnya Iya, stay betul terus di sekali. Kabupaten Alor, bisa-bisa kalian yang harus memajukan Kabupaten Alor ini lebih bagus Alor lagi. maju. Iya, luar biasa. Dan terima kasih juga untuk semua yang sudah mendengarkan obrolan kita, juga buat teman-temannya Candy yang lagi nonton mungkin via streaming Facebook atau mungkin lagi dengerin via radio. Thank you so much ya. Dan tidak terasa waktu saya juga harus tutup acara ini. Nanti kita akan terus nemenin kamu sampai di jam 8 malam. So, stay tune. Bye. Sore ini